Halo rekan-rekan semuanya, saya Suci Rahayu ingin mempresentasikan hasil tugas saya sebelumnya dalam bentuk PowerPoint dan saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, berikut yang pertama yaitu ada business plan PEPI atau permen pinang YEPI. Nah, buah pinang memang sudah dikenal di kalangan masyarakat kita sejak zaman nenek moyang dahulu. Pinang dalam kaitannya dengan budaya Indonesia adalah kebiasaan orang Indonesia untuk menginang atau setara dengan nyirih atau Jawa. Budaya makan pinang telah merasuk ke Indonesia di berbagai wilayah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Papua. Nah, kandungan sifat astringen dan hemostatik dari zat tanin yang terdapat dalam buah pinang berkhasiat untuk mengencangkan gusi dan menghentikan pendarahan serta air pada buah pinang muda yang mengandung antibakteri yang mana dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada mulut. Namun, karena banyak efek negatif yang ditimbulkan dari makan pinang ini, masyarakat menjadi enggan untuk mengkonsumsi buah pinang yang sebenarnya mempunyai banyak manfaat kesehatan bagi tubuh. Pembuatan permen herbal berbahan baku pinang akan menumbuhkan kewirausahaan bagi masyarakat ilmiah, khususnya mahasiswa yang akan berdampak positif pada budidaya pinang, meningkatkan pendapatan petani pinang, meningkatkan iklim ekonomi di bidang pertanian, dan menumbuhkan perusahaan-perusahaan agroindustri dengan menciptakan peluang besar membuka lapangan kerja di Indonesia, sehingga tingkat pengangguran yang menimpa negara ini bisa teratasi. Dari uraian yang sudah dijelaskan di atas, penyusun tertarik untuk memproduksi permen herbal berbahan baku pinang untuk menumbuhkan kewirausahaan cendekiawan muda untuk mengatasi masalah gigi pada masyarakat, serta dapat menjaga warisan budaya dari nenek moyang kita. Nah, untuk deskripsi dari perusahaan itu sendiri, yaitu nama perusahaannya adalah PT Healthy Food Indonesia. Produk pertama yang akan diluncurkan adalah PEPI yang merupakan singkatan dari Permen Pinang YEPI, lokasi usaha pada tahap awal yaitu di rumah pemilik usaha. Hal ini karena perusahaan masih baru, sehingga mengalami keterbatasan modal untuk memiliki pabrik sendiri. Nah, visi dan misi perusahaannya yaitu untuk divisinya menyajikan berbagai makanan enak dan sehat sehingga tidak ada orang yang enggan untuk hidup sehat. Sedangkan untuk misinya menciptakan varian produk sehat lainnya, meningkatkan jangkauan pemasaran, menyajikan produk dengan harga yang lebih terjangkau, serta melestarikan budaya nenek moyang yang sudah terbukti menyehatkan. Nah, untuk identifikasi produknya, produk yang kami tawarkan adalah olahan permen yang berasal dari buah pinang muda. Olahan ini akan menetralisir rasa yang kurang enak dari buah pinang dan akan menggunakan pemanis alami, pemanis yang digunakan untuk menarik konsumen, khususnya untuk anak-anak ya. Dengan mengkonsumsi pepi ini, maka anak-anak tidak hanya mengkonsumsi permen, namun juga mendapatkan khasiat dari buah pinang itu sendiri. Nah, untuk deskripsi perusahaannya, PT Healthy Food Indonesia ini merupakan perusahaan yang berfokus pada makanan serta minuman untuk menunjang kesehatan. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang masih mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat. Terdapat mindset masyarakat Indonesia bahwa makanan sehat tidak enak dan tidak memiliki rasa, jadi kami akan menyajikan produk-produk yang bisa dikonsumsi namun dengan kalori yang lebih minim. Kami berusaha memunculkan mindset kalau makanan sehat itu enak, kenapa tidak makan sehat? Untuk pendanaan dari perusahaan ini, dana yang digunakan untuk bisnis ini berasal dari modal pribadi serta bantuan dari keluarga. Perusahaan ini tidak meminjam modal awal melalui bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Hal ini karena perusahaan baru dibangun sehingga akan kesulitan untuk membayar cicilan dari lembaga keuangan. Nah, di struktur manajemennya, perusahaan ini dijalankan dengan tim sebagai berikut. Yang pertama itu CEO yang bertugas sebagai penanggung jawab terhadap perusahaan, membuat keputusan, memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan lancar. Yang kedua ada manajemen produksi, menjaga kualitas produk, melakukan inovasi produk, melatih pegawai untuk menyajikan minuman kopi yang berkualitas sesuai SOP. Yang ketiga, manajemen pemasaran, yaitu tugasnya menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha, mengatur kegiatan pemasaran, melakukan promosi, serta memastikan terjalin hubungan baik antara perusahaan dan konsumen. Yang keempat, manajemen keuangan, mencatat semua transaksi yang ada dalam perusahaan, memproses data transaksi menjadi laporan keuangan. Target pasar. Segmentasi pasar perusahaan kami yaitu dari seluruh golongan yang menyukai permen, namun dikhususkan untuk anak-anak. Hal ini karena anak-anak merupakan konsumen tersebar untuk produk permen. Selain anak-anak, kami juga akan menargetkan kepada orang tua, khususnya ibu. Anak-anak yang menginginkan permen biasanya meminta kepada orang tua. Dalam kasus ini, ibu merupakan orang yang akan memberikan permintaan tersebut.
Seorang ibu dapat memberikan permen kepada anaknya karena anak tersebut meminta ataupun sebagai cemilan sehari-hari. Dengan kandungan gula yang lebih sedikit karena kami menggunakan pemanis alami, maka akan menjaga gigi dan gusi sang anak, terlebih dengan kandungan yang ada pada pinang, sehingga dapat merawat gigi dan gusi tersebut. Kami menjual produk dengan harga yang lebih terjangkau, hal ini karena kami tidak menggunakan gerai dalam pemasaran, sehingga kami dapat memangkas biaya operasional seperti sewa tempat. Dengan harga yang terjangkau, maka diharapkan menjadi nilai positif dan memiliki efek psikologis bagi konsumen. Untuk profil pelanggan di umur itu kami range dari 2 sampai 40 tahun dengan pendapatan segala kondisi dan alasan pembelian yaitu menyukai permen, membeli permen untuk cemilan dan menginginkan makanan sehat dengan rasa yang lebih nikmat. Nah, untuk strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu menentukan brand serta branding pada produk dan bisnis. Dalam hal ini termasuk dalamnya penentuan kemasan, mulai dari desain kemasan yang eye-catching, porsi dari setiap kemasan, serta penyaluran produk. Nah, untuk pembuatan akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter untuk lebih dekat dengan konsumen. Nah, untuk membuat website perusahaan dan pada saat launching memberikan promo yang disampaikan melalui akun sosial media. Nah, untuk mendapatkan data-data retail tradisional dan modern sebagai upaya untuk penyaluran produk. Untuk strategi produk itu dilakukan dengan upaya diverifikasi terhadap produk yang dihasilkan. Kedepannya dirancang untuk inovasi seperti menggunakan buah atau sayuran lainnya. Pada awalnya produk yang akan dipasarkan dengan orang-orang sekitar tempat produksi. Selain itu akan diuji di laboratorium terdekat, kandungan gizi dan efek samping dari produk yang dihasilkan. Produk dapat disajikan kapan saja dan di mana saja tergantung dari keinginan konsumen. Untuk strategi harga, dilakukan saat awal launching. Harga produk ditetapkan sesuai dengan kantong dari semua kalangan. Awal penjualan produk ini, harga yang dijualkan akan menggunakan harga miring. Strategi yang dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dari minuman permen yang dihasilkan. Untuk analisis pesaing dilihat dari lokasi usaha, belum terdapat pesaing yang menjalankan usaha yang benar-benar sama seperti kami. Namun, untuk bidang usaha yang sama yaitu cemilan sehat, tentu saja akan seperti Fitbar. Usaha yang sejenis dengan kami belum ada di Kota Padang, sehingga menjadi peluang bagi kami untuk meningkatkan jangkauan pemasaran. Dan langkah pengembangannya akan dilakukan jika usaha ini mulai berkembang dan tingkat permintaan tinggi adalah dengan mematenkan produk baru, permen dalam bentuk permen pinang, serta mempertahankan keunggulan dan kualitas produk. Memperluas jaringan usaha, pemasaran dengan skala besar melalui website, dan membuat toko pemasaran pusat serta mengembangkan produk lainnya. Nah, berikut 8 tahapan pelaksanaan dalam bisnis, yaitu yang pertama tahap persiapan dan survei. Ada tahap persiapan dan survei pasar diawali dengan mempersiapkan tempat. Yang kedua ada pengadaan alat dan bahan. Di tahap ini pembelian alat penunjang serta bahan yang dilakukan. Nah, seperti bahan yang digunakan ada gula merah, serbuk pinang, atau jambe, air, dan mentega. Yang ketiga, pembuatan produk. Pembuatan produk ini dilakukan dengan memperhatikan kualitas barang, sehingga pembeli tidak akan kecewa dengan barang yang akan dibeli. Yang keempat, ada tahap promosi, publikasi dan menyebarluaskan info mengenai produk itu dengan melakukan kerjasama dengan distributor besar, tempat pelayanan publik dan sejenisnya untuk memperkenalkan pada masa yang lebih luas. Yang kelima, tahap penjualan produk. Diawali dengan memberikan contoh produk yang kami jual melalui tahap promosi yang telah digunakan sebelumnya. Yang keenam, tahap evaluasi perkembangan usaha. Pada tahap ini dilakukan perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari produksi permen. Nah, yang ketujuh ada evaluasi. Kegiatan evaluasi diadakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha ini berjalan dan kekurangan dan kelebihan serta rincian secara keseluruhan. Yang kedelapan, laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pada akhir periode kegiatan. Berikut anggaran biaya di peralatan penunjang di mana materialnya bertotalkan 2.650.000 serta ada bahan habis pakai dengan total 1.530.000 dan biaya perjalanan 1.050.000 serta anggaran lain-lain di 715.000. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.